Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Amalia dengan NIM 857230653. Mata kuliah Perspektif Global. Tutor Arif Yunanto MPD. Baik, langsung saja. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Perspektif Global. Modul 2 Kegiatan Belajar 2 yang berjudul Perspektif Global dari Visi Politik, Sosiologi, dan Antropologi. Perspektif global dari visi politik, sosiologi, dan antropologi. Pada kegiatan belajar 1, Anda telah mempelajari perspektif global dalam bidang geografi, sejarah, dan ekonomi. Pada kajian perspektif global tersebut ternyata bahwa antara satu bidang ilmu dengan yang lainnya sukar dipisah-pisahkan. Namun demikian, untuk mengadakan penekanan tiap bidang ilmu sosial, pembahasan secara disipliner kita lakukan juga. Selanjutnya, pada kesempatan ini akan kita bicarakan perspektif global dari sudut visi politik, sosiologi, dan antropologi. Poin A. Perspektif global dari visi politik. Menurut Roger F. Soltau dalam Introduction to Politics, ilmu politik mempelajari negara, tujuan-tujuan negara, dan lembaga-lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan itu, hubungan antara negara dengan warga negaranya, serta dengan negara-negara lain. Menurut konsep ini, ilmu politik mengadakan studi mengenai negara dengan tujuannya, lembaga-lembaga yang melaksanakan tujuan, hubungan negara dengan warganya, serta hubungan negara dengan negara-negara yang lain. Secara politik, negara dengan tujuan dan lembaga-lembaganya dari waktu ke waktu mengalami perkembangan. Negara Republik Indonesia pada saat diproklamasikan baru mendapat pengakuan dari negara lain secara terbatas. Akibatnya, hubungan dengan negara-negara yang ada di dunia ini juga masih terbatas. Demikian pula mengenai tujuan dan lembaga-lembaga yang menyelenggarakannya juga masih terbatas. Pada saat-saat awal, perjuangan politik menjadi prioritas. Pengakuan dan hubungan politik menjadi perjuangan utama. Hal ini tentu saja menjadi modal utama untuk mengembangkan diri lebih jauh di tengah-tengah dunia internasional. Keberhasilan Konferensi Asia Afrika, pembentukan dan kegiatan negara-negara non-blok yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara pelopornya, dapat meningkatkan pengakuan negara lain terhadap kedudukan Indonesia. Poin B. Perspektif global dari visi sosiologi. Menurut Frank H. Hankis, Fairchild, 1982, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia. Studi tentang manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Dalam sosiologi, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri, atau yang disebut lingkungan sosial. Apabila hubungan itu ditimbulkan oleh manusia yang aktif satu sama lain, maka terjadi interaksi sosial. Hubungan sosial dan interaksi sosial yang dialami manusia dan lingkungannya makin lama makin luas dan makin berkembang. Interaksi tersebut mulai dari hanya 2 orang, kemudian berkembang menjadi banyak orang, sampai antara kelompok dengan kelompok, antar bangsa dengan bangsa yang lain. Interaksi sosial yang langsung, tatap muka dan tidak langsung melalui berbagai media yang makin intensif serta makin meluas.
membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan, ilmu, dan pengenalan teknologi yang terbawa oleh satu pihak kemudian diterima oleh pihak lain melalui berbagai media, berdampak luas terhadap tatanan sosial, baik itu material maupun non-material. Pakaian, peralatan, dan perangkat kasar yang lain tidak hanya terbatas digunakan serta dimanfaatkan oleh orang tertentu, melainkan telah memasuki kehidupan segala lapisan masyarakat secara lokal, regional, bahkan juga global. Katakanlah mie instan berbagai merek, pakaian dan jeans, pizza, hotdog, hamburger, dan lain-lain telah masuk dalam kehidupan perkotaan, pedesaan secara regional, dan bahkan global. Poin C. Perspektif global dari visi antropologi. Antropologi, khususnya antropologi budaya, yang oleh Konjaraningrat 1990 dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dengan kebudayaannya. Sedangkan oleh E.A. Hobel, Fairchild 1982 didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya, lebih menitik beratkan kepada kebudayaan sebagai hasil pengembangan akal pikiran manusia. Konsep kerja yang dikemukakan oleh Hobel juga lebih berkonotasi budaya daripada hasil gerak tangan dan otot semata-mata. Disinilah kedudukan utama antropologi, khususnya antropologi budaya sebagai bidang ilmu sosial. Dalam kehidupan umat manusia yang makin terbuka, persilangan kebudayaan bukan hanya merupakan tantangan, melainkan sudah menjadi kebutuhan. Mengapa demikian? Kenyataannya, negara-negara di dunia termasuk di dalamnya Indonesia secara sengaja melakukan pertunjukan kesenian keliling dunia, kunjungan anggota DPR ke seluruh dunia, pertukaran pelajar-pelajar antar negara, belum lagi pertemuan internasional berbagai pakar dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam suasana yang demikian, manusia yang menjadi dutanya berinteraksi, sedangkan aspek budaya yang dibawa dan dibawakannya bercampur baur. Dalam kondisi yang demikian, disadari atau tidak, terjadi persilangan unsur-unsur kebudayaan. Proses yang demikian tidak dapat dicegah, bahkan dilakukan